Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pak Roy. Kita kembali lagi untuk mengungkap ataupun kita mengulik-ngulik narasumber kita. Kita kali ini membahas mengenai tentang bahayanya narkoba. Gimana caranya bisa kita pulih dari narkoba ataupun sehat kembali dari narkoba. Di samping saya ada narasumber mantan pecandu narkoba berat. Beliau bernama Bang Sony. Apa kabar Bang Sony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Sony Pratama ya? Iya, sehat. Sony Pratama. Jadi sudah berapa lama Abang tidak menyentuh barang haram ataupun jenis narkoba lah? Kalau saya berhenti dari ini 2023 ya? 2022. 2017 lah. Kurang lebih dari 5 tahun nih saya nggak narkoba. 5 tahun ya? Iya. 2017. Iya. Lamanya saya narkoba lebih daripada saya ini kan berhenti 5 tahun. Konsumsinya lebih daripada itu. Mulai tahun berapa? Mulainya tuh tamat sekolah tuh 2006-2007 tuh. Saya ngerantau ke Batam. Mulainya awalnya saya narkoba itu di Batam. Di Batam. 2008 tuh, tapi konsumsinya tuh belum aktif, masih sekali-sekali. Dari 2008 saya kuliah 2009. Dari 2009 tuh aktifnya tuh sampai ya kurang lebih tuh kalau dihitung-hitung 12 atau 13 tahun lah. 12-13 tahun. Ya. Mengkonsumsi narkoba. Jenis? Kalau dulu sih semuanya sih. Semua? Sabu, ganja. Kalau dulu inek, tapi kalau dari yang paling sering? sabu sih. Sabu. Efek menggunakan sabu itu apa sih, Bang? Sebenarnya efeknya tuh enak ya? Euforia, kesenangan ya. Ada kebahagiaan di situ, ada semangat di situ. Ya. Kalau kata-kata orang yang pecandu narkoba itu ya semuanya enak lah dibuat gara-gara narkoba itu. Tapi setelah ya itu tadi masalahnya ada resiko di belakang pengguna narkoba itu, yaitu kehancuran. Kehancuran di kesehatan semuanya ya, fisik, keuangan, ya semuanya lah. Di segala sisi pasti ada efeknya tuh. Kalau sabu ini tadi. Soalnya barangnya mahal, dampaknya tuh besar. Dampak negatifnya sih. Jadi dari beberapa jenis macam narkoba, menurut Abang yang sudah Abang rasakan, jenis apa yang paling berbahaya untuk tubuh? Dari sabu, dari kokain, dari ganja? Yang sepengetahuan saya yang dampaknya itu sangat sangat berpengaruh kepada fisik tuh etep sih. Putau. Oh, putau. Putau yang main suntik ya? Iya. Karena dulu saya juga pernah masuk rehab kan. Kawan-kawan saya di rehab tuh yang kena putau itu wah luar biasa sakitnya. Kalau udah sakau itu katanya badannya tuh macam ditarik nyawa tuh, seperti seakan-akan seperti itu, padahal nggak seperti itunya. Kesakitannya itu yang dirasakannya. Itu dampak putau itu tadi. Kalau dampak sabu setelah memakai apa, Bang? Kok kesenangan. Makanya setelah habis biosnya. Habis bios itu. Kalau bahasanya kan ngedrop tuh. Ngedrop tuh gimana ya? Stamina tuh seakan-akan macam turun gitu. Karena kita ngerasa bahwasanya sebelum ke arah situ, saya mau bilang dulu, pecandu narkoba itu ada 3 macam dia. Yang pertama user, yang kedua abuser, yang ketiga addict. User itu cara penggunaannya tuh contoh seminggu itu 3 kali 1 hari. Dia belum tahu bandar narkoba itu, dia beli melalui orang lain. Dia itu abuser. Abuser tuh dia udah pandai beli tapi masih rutinitasnya tuh masih nggak penuh. Contoh seminggu tuh paling dia 4-5 hari. Kalau addict ini artinya ketergantungan. Dia itu
yang sudah berani belanja sendiri, pakai sendiri, buat bong sendiri, semuanya sendiri. Dan itu kalau itu dampaknya tuh itu yang sangat sangat negatif lah. Kenapa? Seakan-akan sabu itu akhirnya menjadi kebutuhan menurut dia. Seperti sama kita makan. Kita makan itu ada tenaga. Kalau kita nggak makan, nggak ada tenaga. Sabu itu juga gitu. Abang di posisi mana tuh? Dari 1, 2, 3? Kalau saya edik lah. Edik. Soalnya udah lama tuh prosesnya. Oh iya, jadi suatu kebutuhan. Kalau seminggu itu saya nggak nyabu 1 hari atau 2 hari, itu udah rekor dunia menurut saya. Karena rutinitas saya harus nyabu. Bangun tidur tuh harus nyabu. Nyabu, siang nanti nyabu. Seperti makan lah. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi kita nggak apa-apa nih Bang untuk mengulik-ngulik tentang abang tentang narkoba ini. Apa Bang nggak takut dengan dampak apa? Malah saya senang kalau memang ada podcast-podcast yang seperti ini. Secara tidak langsung kan kita bisa mengedukasi supaya generasi-generasi ke depan kita tidak lagi jatuh ke lubang yang namanya lubang narkoba itu tadi. Sepakat. Lalu Bang kita untuk panggil lu asisten Bang Ari. Atur dulu minum narasumber kita. Wedang jahe Bang ya? Boleh. Oke. Boleh ngerokok nih ya? Ajar Bang. Yang penting jangan narkoba lagi Bang. Oke, siap. Merusak tubuh hal itu. Iya. Jadi status sekarang Abang lajang atau sudah berumah tangga? Saya sudah berumah tangga, 2 orang anak. 2 orang anak? Iya. Yang pertama umur? Yang sekarang yang anak pertama tuh kelas 5. Yang kelas 5 SD, yang kedua tuh umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Rokok ya Bang ya? Ajar Bang apa tuh Bang? Berarti sudah berumah tangga Bang. Apa faktor utama Abang bisa gimana bahasanya? Faktor utama bisa berhenti dari barang haram tersebut atau memang ada faktor anak, ada faktor keluarga kah? Atau gimana Bang? Semua faktor yang ada di sekeliling saya rasa sangat mendukung untuk perubahan saya. Saya sebelum berhenti narkoba itu saya masuk rehabilitasi, Pak. Masuk Bang? Masuk rehabilitasi. Saya masuk rehabilitasi, nama rehabilitasinya Medan Plus. Saya masuk rehabilitasi 4 bulan. Setelah masuk rehabilitasi, saya amannya itu cuma 6 bulan aja keluar dari rehabilitasi. Setelah itu saya narkoba lagi. Dan akhirnya saya ketangkap polisi. Pernah ketangkap juga Bang? Pernah kena tangkap. Berapa lama Bang? Ya diurus kok saat itu sama orang tua. Jadi nggak jalani hukuman. Oh. Makanya itu langsung direhab ya? Enggak, rehab dulu baru kena tangkap. Kenapa? Biasanya setelah rehab, itu kan rehab itu seperti kita berobat. Iya. Setelah keluar sembuh. Nah, kenapa itu? Itu juga yang mau saya jelaskan. Rehabilitasi itu tidak bisa menentukan seseorang itu bisa sembuh atau sehat. Rehabilitasi itu sifatnya memulihkan. Narkoba ini tidak ada sifatnya tuh sehat, Bang. Iya. Karena dia ini penyakit yang kalau udah kena sabu itu namanya penyakit edik ini tadi. Kalau udah sampai edik dia, penyakit otak kronis yang susah disembuhkan akan tetapi bisa dipulihkan. Sifatnya kekambuhan. Jadi tergantung niat untuk mau berubah itu, Bang. Kalau saya udah masuk rehab nih, akhirnya jatuh lagi ke lubang narkoba. Saat saya masuk penjara itulah di saat itu saya berniat untuk berubah, Bang. Karena saya berpikir dalam penjara itu apalagi yang belum saya lakukan. Semuanya sudah saya lakukan. Narkoba itu dekat dengan kriminal, judi, perempuan, semuanya itu sudah saya lakukan. Mungkin perempuan yang nggak saya lakukan, yang lainnya sudah saya lakukan. Tapi saya berpikir hanya gitu-gitu aja putaran kehidupannya. Jadi saya harus berubah lah, udah cukup lah, gitu. Boleh kami tahu Bang, apa sih kegiatan di dalam rehab itu Bang? Kok nampaknya kok nggak bisa merubah seseorang itu menjadi yang lebih baik? Iya. Karena pecandu narkoba itu hidupnya tidak normal. Sebenarnya rehabilitasi itu mengembalikan ke kehidupan secara normal. Contoh, kalau orang narkoba itu bangunnya siang-siang. Kalau siang itu waktunya istirahat, kalau malam dia berkeliaran. Kalau orang narkoba gitu kan. Kalau orang di rehab sana bangunnya tuh hidupnya teratur.
bangunnya pagi, sholat subuh, melakukan Seperti normal biasa. normal kehidupan seperti normal biasanya. Kadang-kadang saya juga banyak bertentangan dengan orang, ngapain rehab? Nggak rehab juga bisa berubah, betul. Nggak rehab juga bisa berubah, akan tetapi di rehabilitasi itu banyak membantu kita untuk jalan kita merubah ya sikap kita. Kalau sikap jangki, kalau orang narkoba itu jangki dibilang sampah, Bang. Jangki apa tuh, Bang? Sampah. Oh, sampah. Sampah. Maksudnya ya kalau sifat-sifat orang narkoba itu tadi ya kalau secara pribadi mungkin susah untuk merubahnya. Dengan rehab itu tadilah ada faktor pendorongnya untuk merubah sikapnya sendiri. Gitu. Lihat sekelilingnya lebih parah. Iya, iya. Karena kan kalau di rehab itu kan sekumpulan para pecandu narkoba yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik. Semuanya tuh sama yang dirasakan, Bang. Bedanya nggak ada bedanya sih. Bedanya nggak punya beda. Sakitnya narkoba, kepingin berubahnya sama, tujuannya sama, semua sama. Masalahnya ketika keluar dari rehabilitasi itu, mampu nggak dia bertahan dengan kehidupan yang betul-betul nyata. Kalau di rehab itu kan kita dalam suatu kondisi, kita dikondisikan dalam suatu tempat, nggak bisa keluar, nggak ada narkoba, nggak ada ini segala macam. Ya, diatur lah semua. Diatur semuanya. Ketika kita keluar dari rehabilitasi itu masalahnya jadinya. Kadang-kadang nggak sanggup. Yang sudah rehab itu tidak sanggup, tidak mau merubah, tidak mau ya pelajaran-pelajaran yang didapatkan di rehab itu tidak diterapkannya di luar. Itu yang kadang-kadang akhirnya jatuh lagi. Atau bisa jadi rehab itu keterpaksaan orang tua atau memang nggak terpaksa sendiri tuh ya? Dulu saya di rehab itu ada 98 orang. Pasien, Bang? Ya, 98 orang. Kebetulan hanya 2 orang yang mau masuk ke rehabilitasi itu tanpa dorongan orang tua. Nyerahkan diri? Nyerahkan diri. Kalau saya kan udah ngomong sama orang tua saya aku udah nggak sanggup lah hidup kayak gini. Udah lah rehaban aja lah aku. Yang mau begitu itu hanya 2 orang, yang lain itu bahasanya intervensi kalau kami di rehab. Ya. Intervensi itu disuruhlah pihak rehab untuk menangkapkan anaknya ini untuk dibawa ke rehab. Cuman saya sama ada kawan saya Chinese, Jefferson namanya. Ya alhamdulillah Jeffrey itu juga habis keluar dari rehab ngulah lagi dan alhamdulillah sekarang tuh dia udah sehat juga sih. Sehat. Iya. Berarti kalau dari pasien lah, saya sepengetahuan abang dari 90 berapa itu, abang sama bang Jeffrey itulah yang sudah apa lah? Yang setahu abang. Untuk saat ini ya, kalaulah yang keluar dari rehab itu, yang saya prediksi ya, bisa selamat aja 30% itu udah alhamdulillah tuh bang. Tapi kalau dia jatuh lagi ke lubang narkoba itu, dia tahu jalannya, dia mau mengarah kemana. Itu aja, karena dia udah dapat bekal dari rehabilitasi itu tadi. Jadi abang sendiri cara memberhentikan satu niat. Iya. Yang kedua apakah memang langsung jelek, artinya langsung nggak mau? Apakah memang berangsur-angsur misalnya beli sekian dikurangi besok lagi sekian sampai sekarang atau gimana sistem abang lah? Ya, kalau yang macam abang maksud tadi itu kan, kalau yang dikurangi sedikit pengurangan dosis dalam artian kan seperti itu. Pengurangan dosis. Bahasanya itu ya, dikurangi dosisnya. Yang biasanya tuh belinya contoh 1 hari itu 1/4 gram. Dikurangi jadi ya paket 100 gitu lah kan contohnya kan gitu. Kalau saya nggak kayak gitu bang. Saya dulu kemarin ketika saya mau berubah dari narkoba, ketika saya keluar dari penjara saya berniat saya nggak akan sentuh narkoba lagi. Apapun resikonya dan konsekuensinya saya harus siap. Jadi saya tanamkan niat yang kuat di situ. Sebenarnya berhenti dari narkoba itu butuh niat yang kuat. Tapi satu yang saya mau tekankan ya, pecandu narkoba, bagi para pecandu narkoba khususnya, tak akan berubah seorang pecandu narkoba terkecuali Tuhan menyentuh hatinya. Maksud saya Tuhan menyentuh hatinya itu macam-macam kawan-kawan saya yang berhenti dari narkoba itu jalannya tuh berbeda-beda bang. Contoh nih, kawan saya kena asam lambung akut dia nih bang. Dia berhenti narkoba. Tuhan ngasih penyakit sama dia berhenti narkoba. Caranya. Caranya.
kawan saya nih, dia dikasih jabatan, dia dijadikan kepala dusun di suatu daerah, dia berhenti narkoba nih bang. Ada teman saya lagi, dia mau berhenti narkoba, tapi orang tuanya tidak mampu untuk memberi nafkah keluarganya, karena dia butuh istirahat. Untuk kalau mau berhenti narkoba ini kan harus butuh istirahat. Dengan kebaikan orang tuanya, dia berhenti narkoba. Kalau saya, Tuhan menyentuh hati saya dengan saya masuk penjara bang. Masuk penjara itu statusnya masih lajang atau sudah menikah? Sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga? Iya. Anak kemarin tuh masih? Anak saya kayaknya kemarin itu belum ada ya? TK lah, sudah TK. Sudah 1 ya? Iya. TK atau kelas 1 SD gitulah. Berarti memang keluarga juga lah ya? Iya. Faktor. Makanya saya bilang faktor sekeliling saya itu sangat berpengaruh atas perubahan saya. Ya, doa-doa orang terdekat itu yang mungkin saya, kalau menurut saya bang ya, saya nggak akan sanggup berhenti dari narkoba ini. Karena berat, karena di mana wilayah yang sekarang nggak ada narkoba? Ya. Bahkan di pelosok-pelosok aja pun sekarang sudah banyak. Mungkin menurut saya, berkat dorongan doa orang tua saya, ayah saya, istri saya, anak saya, semua keluarga mendoakan saya, dan alhamdulillah saya bisa berubah. Makanya bagi pecandu narkoba itu orang tuanya tuh orang tua yang hebat, dan saya harap terus berdoa untuk pemulihan anaknya juga. Iya sih. Jadi sekarang ini apabila ada teman yang memakai narkoba di depan, udah nggak selera lah ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Ya namanya kita pernah ngerasakan enaknya bang. Ya kita nggak juga munafik bahwasanya rasanya tuh gimana ya. Makanya juga saya nggak mau datangi orang seperti itu. Kalaupun harus saya jumpa, saya lebih takut sekarang bang. Gimana ya bahasanya? Saya lebih takut mengecewakan keluarga saya. Iyalah bang. Itu faktor utama saya. Bukan saya memang udah nggak tertarik, tapi kepala saya, yang otak yang di dalam kepala saya ini udah pernah ngerasakan enaknya, dampaknya narkoba itu ke tubuh gimana. Ada sugesti untuk mencoba lagi, tapi saya berpikir lebih besar ketakutan saya sekarang pakai narkoba ketimbang memakainya bang. Ketakutan terbesar saya itu saya takut mengecewakan keluarga saya. Bayangkan bang, berapa tahun saya hancurkan hati orang tua keluarga saya. Nggak mungkin sesuatu tuh yang sudah saya tanam, ibaratkan rumah yang sudah saya mau naikkan pondasinya, nggak mungkin saya hancurkan lagi bang. Karena usaha saya meraihnya juga nggak gampang. Apalagi sekarang udah 2 kan, anak kan, iya. udah besar. Kalau mendengar kisah abang sih, saya ingat istilah orang tua dulu. Lebih bagus jadi preman, setelah itu jadi ustadz, daripada jadi ustadz, setelah itu jadi preman. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya jangan lagi lah sih. Artinya lebih baik bandel duluan ya gitu ya. Artinya bandel duluan. Sosok seperti yang dikatakan orang-orang tua dulu itu ada di diri abang. Amin. Jadi kan itu sih roda berputar. Berarti memang betul-betul roda berputar. Nggak mungkin dari lahir baik sampai mati pun baik. Iya benar sih. Prosesnya tadi ya bang ya. Proses. Jadi oke lah, abang sudah mengetahui dampaknya narkoba, bahayanya narkoba, apapun itu tentang narkoba. Gimana bang menjaga anak-anak? Ya. Saat ini kerisauan yang ada di hati saya bang tentang itu tadi, generasi kedepannya. Contoh anak-anak saya yang saat ini. Yang paling besar usia berapa? Saat ini kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun gitu lah. Kerisauan saya tentang anak saya bang. Karena di zaman sekarang ini narkoba itu saya lihat makin marak loh. Bukan makin menurun tuh levelnya, makin merajalela. Parah. Iya, makin parah. Jadi saya filternya bang dari sekarang itu dengan pendidikan agama bang. Mendasari anak. Iya. Kadang-kadang banyak orang kepingin berubah dari narkoba itu, tapi dia tidak tahu jalannya. Salah satu jalannya yang paling mudah untuk berhenti narkoba harus dekat sama Tuhan bang. Dalam artian ya
Kalau kita sholat contoh gini bang, kita ngerjakan perintah Allah lah contoh begitu, kita pasti akan takut melanggar apa yang dilarang Allah tadi bang. Tapi banyak ibadah itu buat topeng bang. Iya, banyak tuh bang. Haji narkoba, ustad narkoba, banyak seperti itu. Tapi salah satu yang mendasari ya menurut buat saya harus ada basic agama bang. Dasar agama yang kuat lah. Sesuatu yang gampang untuk merubah pecandu narkoba itu tadi. Karena kalau dengan siraman-siraman rohani, dengan aktivitas rohani, mungkin sedikit demi sedikit akan luntur. Karena banyak juga tuh kawan saya nggak masuk rehab, dimasukkan pesantren tuh sama orang tuanya. Iya. Jalani inilah aturan yang ada di pesantren itu. Berarti kan abang masuk ke pesantren lah ya? Insya Allah kalau ada rezeki doain lah. Waduh. Kalau udah tujuan yang positif, insya Allah lah. Allah itu meridhoi kan. Apalagi untuk ke depan, untuk mendidik anak kita yang lebih baik lagi kan. Jadi kalau abang lah, di sekeliling abang lah, anak-anak remaja sekarang parah, narkoba, geng motor, gila sekarang. Iya, benar. Jadi siapa yang mesti disalahkan ini semua bang? Apakah memang orang tua, ataukah memang kita bilang pemerintah sekalipun lah, ataupun memang anaknya memang biadab. Di sini kalau pertanyaan itu abang kembalikan ke saya tidak berani menyalahkan siapa-siapa di situ bang. Tapi tanggung jawab anak itu adalah keluarga. Ya. Tanggung jawab anak itu keluarga. Jadi contoh lah sekarang, anak-anak narkoba zaman sekarang itu bang, dia petantang-petenteng, anggar jago ini segala macam kan gitu. Apa sih? Kalau kami dulu tuh narkoba, kalau boleh cukup kami sama Tuhan aja yang tahu. Kalau dia kan sekarang anggar-anggar bawa barang, anggar-anggar bawa, anggar-anggar inilah. Padahal ketangkep nangis nangis, nggak ada cerita. Kalau preman itu di luar bang, kalau di dalam nggak ada preman. Di dalam tuh nggak ada preman. Contoh geng motor tuh, kita nggak paham visi dan misinya bang. Nggak ngerti. Ugal-ugalan. Sebenarnya itu ya dampak-dampak narkoba juga, mungkin bukan sabu, ya mungkin minuman. Karena minuman juga tergolong narkoba juga. Iya. Makanya itu sekarang, waduh, buat anak-anak, anak-anak kita lah, jangan bahas anak lain dulu. Iya. Nah, kita. Jadi abang lah, coba dulu kasih saran yang lebih senior yang sudah tobat nih, yang lebih senior nih kan. Saran-saran yang lagi pemakai sekarang, walaupun dari yang remaja, walaupun yang udah tua, yang masih nggak tahu diri kan, Bang. Udah tahu diri ya. Iya kan? Udah berkeluarga, udah apa? Tapi Bang Ari, mana ini ya? Ambil luat putih, benar sumber. Ini seru nih, mengulik kisah masa lalu yang seru. Jadi ini harus dicontoh. Jadi kita ulang lagi Bang. Boleh. Apa saran abang dan apa kasih wejangan lah kepada remaja-remaja khususnya yang sedang pecandu narkoba ataupun yang sudah lebih tua yang nggak tahu diri. Kenapa aku bilang nggak tahu diri? Udahlah, kita ini orang miskin. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Petantang-petantang yang tadi abang bilang itu pun narkoba. Kasih dulu tips biar mereka tuh agak-agak kepalanya agak-agak sadar ya. Saya ini kalau dibilang senior saya nggak mau juga. Kalau dibilang senior saya sih nggak mau juga. Makasih Bang. Boleh minum Bang ya? Oke, minum dulu Bang. Mainan Jaya masih dibuat. Kalau dibilang senior sih saya nggak mau juga sih Bang. Karena banyak yang lebih-lebih daripada saya. Mungkin pada momen ini saya bisa ya sedikitlah mengedukasi karena saya alhamdulillah saya udah sehat. Kalau di luar sana banyak lagi yang lebih-lebih senior yang seharusnya bisa lebih mengedukasi juga lebih, tapi belum ada kesepakatan untuk podcast ini aja gitu Bang.
Saya senang kalau ada podcast-podcast seperti ini, Bang, karena ada edukasi, ada pendidikan Ya. gitu. Makanya tuh saya riba-riba aja semua Iya, ini. iya. Yang punya apa ya. Ya. Jadi kalau pesan saya, Bang, bagi yang masih make, ya stop lah. Kasihan. Jangan nanti kau menyesal ketika orang tuamu sudah tiada. Bahasa itu udah sering, Bang. Iya. Ya kan? Iya. Paling enggak dia tuh udah dengerinnya nasihat mamanya itu Iya. udah 1000 sekian kali. Iya. Tips yang paling bahaya, Bang. Artinya yang lebih ekstrim. Kalau yang lebih ekstrim ya, Ah, ya jangan sentuh lah, Bang. Saya nggak bisa menggambarkan apa yang akan dialami para pecandu narkoba itu tadi, Bang. Karena apa yang dia akan alami itu, Bang, bermacam-macam, Bang. paling bahaya Paling bahaya mati. 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 Minimal gila. Gila. Gila itu udah Gila. pasti ya. Gila itu udah pasti, Bang. Kalau itu berkelanjutan pasti akan seperti itu. Pasti akan gila. Berarti minimal Kalau gila. kalau dia maksimal mati ya. Iya, kalau dia ngerasa nggak gila-gilanya aku. Ya belum, ada nanti saatnya. Oh. Kalau yang belum pernah sentuh narkoba, jangan coba narkoba, don't try. You will hell katanya. Jangan coba, kau akan masuk neraka. Kalau kau udah masuk ke lubang itu, susah keluarnya gitu, Bang. Susah ya. Susah. Ada kawan abang yang udah gila? Banyak, Bang. Banyak, Bang. Banyak. Kalau ada beberapa lah. Ya banyak lah, Bang. Masalahnya dia tuh gini, Bang. Kadang-kadang bukan karena dampak narkobanya tuh, tapi ingin membutuhkan karena kebutuhan narkobanya itu tadi membuat dia gila jadinya, Bang. Bukan narkobanya yang buat gila. Jadi? Dia memaksakan dirinya harus dapat narkoba. Dengan cara apapun dia harus dapat. Tapi akhirnya dia nggak dapat. Itu kadang depresi lah, yang ini segala macam. Bisa, men? Banyak macam tuh, Bang, membuat orang tuh gila dari narkoba itu. Bahkan narkobanya itu sendiri bisa membuat gila memang. Jadi, Bang, apabila, Bang, Hmm. ada yang penonton yang melihat podcast kita lah, Iya. ya kan? Dia ingin menghubungi abang ataupun ingin curhat ataupun ingin saya cerita tentang narkoba, Iya. ingin lebih mendalam lah, Iya. dia pingin berhenti tapi nggak bisa. Iya. Jadi nanti bisa kita cantumkan nomor HP abang kan, Bang? Boleh. Bahkan saya di kampung saya, kalau memang karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya tentang narkoba. Jadi orang tuh kadang-kadang ngelihat saya tuh, kok bisa berubah kan Ya. gitu. Pertanyaan orang tua tuh kok bisa berubah. Saya selalu semangati orang tuanya tuh, jangan lupa untuk terus berdoa, Bu. Kadang-kadang orang tua tuh sering bercerita sama saya, kalau perlu, Bu, bawa anak ibu sama saya di sini. Saya nggak bisa sembuhkan, tapi kalau dia mau cerita tentang narkoba, saya bisa cerita tentang narkoba. Saya bisa kasih jalan kalau dia mau terima. Melalui suges abang ya? Ya. Dengan Iya, dengan doktrin abang. Iya, dia itu kan gini, Bang. Ada beberapa orang, dan alhamdulillah sekarang ini ada beberapa orang memasukkan ke rehabilitasi, dan alhamdulillah yang masuk ke rehabilitasi ini aman semua, Bang. Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Karena gini, Bang, saya kadang ada kesedihan melihat orang yang narkoba itu. Karena saya tahu dampaknya. Orang tuanya ngerasakan apa, saya tahu. Karena saya juga punya orang tua yang ngerasakan apa yang dirasakan orang tua pemakai itu tadi. Jadi kadang ada keresahan saya itu tadi. Ya saya bisa, ya alhamdulillah Tuhan ngasih. Tapi kadang-kadang orang tua kepingin merubah anaknya belum mau berubah. Itu yang sulit. Jadi orang tua yang punya niat nih, anak nggak punya niat, itu yang agak sulit. Kalau memang anaknya punya niat, ya adanya mungkinnya jalannya tuh, Bang. Tapi narkoba itu susah, tapi dalam artian bukan tidak bisa berhenti. Susah untuk berhenti dari narkoba, tapi bukan dalam artian tidak bisa berhenti. Susahnya itu tadi, Bang, jalani prosesnya. Kadang kita mau berhenti narkoba nih, kita berhenti, kita berdiam diri di rumah. Kita nggak keluar sana kemari, kawan kita datang bawa narkoba ke rumah. Godaannya itu, Bang. Makanya saya bilang harus punya niat yang kuat. Saya memang bertekad, makanya saya alhamdulillah nggak bisa saya mengucapkan, Bang, rasa syukur saya berhenti narkoba nih, Bang. Saya sangat bersyukur bisa berhenti narkoba.
Tapi niat saya kuat sekali bang, karena saya berniat apapun resikonya, walaupun saya harus mati, saya harus berubah. Ya kawan saya banyak bang bawa narkoba ke rumah, tapi saya bilang saya nggak mau. Dengan cara yang baik lah saya menolaknya. Efek dari narkoba nampaknya yang setahu saya sih. Tapi ke abang nggak ada, memang abang emang udah sembuh ya, mungkin udah sembuh ya. Iya. Memang ada agak-agak Iya, kempot ya. Iya. Ini apalagi bang ciri-ciri pemakai narkoba itu? Kalau saya dulu berat saya nggak segini bang, berat saya dulu 60-an. Sekarang? Sekarang 82. udah ini. Udah berlebih lah bang. Ya kalau ciri-ciri pecandu narkoba itu gampang sih ngelihatnya bang. Apa ya tuh bang? Yang pertama tuh dari gestur tubuh. Gerakan tubuhnya tuh agak sedikit lincah. Gestur tubuh, gerak. Iya, agak lincah gestur gerakannya bang. Oh. Kalau secara fisik dia kurus dia bang. Ada juga yang nggak kurus juga sih ada. Ada yang gemuk. Nah, ada juga yang gemuk. Aduh. Jadi ada juga yang ya bawaannya tuh mau ngomong gitu. Iya. Ada juga macam-macam bang. Ada yang kayak ular. Maksudnya? Ada yang mau banyak gerak-gerak mulut ya. Gitu, bang. Banyak macam-macam. Yang paling sering dialami orang? Yang paling umum tuh bang ya agak lincah dan mulutnya tuh ngomong aja. Oh, agak lincah ya. Iyalah bang, mau apa artinya? Umur apa sekarang berapa? 33 jalan 34 lah. 33. Jadi separuh usia saya bang. Separuh narkoba. Itu masih saya apa sih? Separuh narkoba. Yeah. Ada dampak ataupun misal kesehatan bagi tubuh abang ini ketika sudah masih make sama enggak, misalnya pegal apa gitu. Jadi kalau misalnya pecandu narkoba itu bang, setelah berhenti pasti ada penyakit yang ditinggalkan. Penyakit bang? Iya. Apa tuh bang? Kebanyakan tuh pecandu narkoba tuh pasti ada, karena dampak yang ini kan kimia nih bang. Kimia. Dia memakan apa bang di organ tubuh? Otak. Kalau saya pribadi, kawan-kawan yang lain juga banyak tuh bang, macam-macam tuh. Ada yang kena usus buntu, paru-paru. Itu memang betul efek dari situ? Iya, efek dari situ. Kalau saya pribadi, saya bang, migrain saya bang. Oh, kepala sebelah? Iya. Kadang itu sering terjadi tuh. Pokoknya, dan sekarang saya jadi pelupa bang. Dalam artian bukan lupa tuh full lupa, enggak. Ya. Kalau diingatkan ingat. Iya. Kadang-kadang ada yang kita buat 5 menit baru kita lakukan, lupa kita. Itu dari tahun berapa tadi berhenti ya? Sampai sekarang itu, migrainnya itu? Iya, dari mulai berhenti itu sampai sekarang dampaknya. Masih apa? Masih. Udah ke dokter, udah berobat itu? Udah juga sih bang. Tapi ya, saya nikmati aja lah bang. Gimana? Apa yang saya buat itu, ya mungkin sudah merusak saraf-saraf saya. Tapi masih ringan bang, migrain kan? Yang lain. Makanya saya sangat bersyukur aja, makanya saya syukuri saja bang. Makanya, karena ada dampak yang lebih berat dan kawan-kawan saya itu bisa jalani bang, bahkan HIV bang. HIV? Iya. Apa hubungannya bang? Kalau kawan-kawan saya itu bang, ada yang putau tuh. Putau tuh kan suntik. Ya. Sharing suntik tuh bang. Jadi HIV itu tidak bisa disembuhkan bang. Iyalah bang. Dia harus minum obat terus berkelanjutan. Saya alhamdulillah kan cuma sakitnya sakit kepala. Saya masih dikasih Allah tuh ya, aku titipkan penyakit sedikit sama kau dengan apa yang kau buat. Ya, dibandingkan kawan-kawan yang lain kan, saya masih mendingan kan gitu. Mari. Wedang jahe nih bang. Oke. Untuk pelawan narkoba nih mantap nih bang. Iya. Oke bang, makasih bang. Penjahat sama pemuda.
Jadi di lingkungan abang sekarang, di rumah abang sekarang masih banyak bang? Wah, Banyak ya? saya susahnya menjawabnya tuh bang. Ya, masalah itu saya susah menjawabnya. Tapi sekarang makanya saya bilang tadi di awal bang, di mana yang nggak ada narkoba? Bahkan di pelosok-pelosok daerah aja sekarang sudah ada yang kita anggap nggak mungkin narkoba masuk situ. Sekarang udah ada bang. Jadi sampai seberapa lah kita kalau menjaga anak itu 24 jam, kalau ingin pun anak kita terbebas, memang hal yang mustahil, tapi betul sih kata abang, didasari dulu agama ya. Iya. Setelah agama sudah diisi, tinggal terserah itu. Iya. Makanya saya bilang tadi bang, tempat yang paling baik buat pecandu narkoba adalah rehabilitasi. Rehabilitasi. Walaupun nggak 100% itu sembuh. Walaupun rehabilitasi itu tidak bisa menentukan seseorang bisa sembuh atau tidak bisa menjamin. Tetapi ada bekas. Iya, ada pelajaran yang sudah bisa diambil di situ, bang. Itu manfaatnya rehab. Iya. Makanya kalau kata orang ngapain rehab, sia-sia begini segala macam. Saya bertentangan, tapi saya diam aja. Kadang mendengar orang ngomong. Tapi bang, kita apalah? Kami tanya dulu sama bang. Biaya rehab itu karena gini bang, untuk warga miskin, masyarakat yang tidak mampu itu berat ke rehab katanya, katanya isunya biayanya mahal. Ya memang lumayan sih bang. Tapi kalau kita pikirkan tidak sebanding kalau dia ditangkap bang. Contoh nih bang, biaya rehab contoh nih misalnya. Kalaulah kita buat biaya rehab 20 juta, tapi dia masuk ke rehabilitasi, kalau dia masuk penjara, makanya saya bilang tidak sebanding biaya rehab itu ketika dia ketangkap. Keluarganya kepingin mengurus dia nih, mamanya sayang kali sama dia bang, dia harus keluar. Mamanya ngasih biaya lebih besar yang dikeluarkan ketimbang di rehab tadi bang. Iya. Saya juga dulu bang, ya itu tadi. Minum dulu bang. Iya. Makanya saya bilang tadi, keluarga tadi, orang-orang yang di samping itu tadi bang, sangatlah peranannya sangat ini bang. Macam saya juga orang nggak mampu loh bang. Tapi keluarga saya membantu saya, ada berperan masing-masing untuk membantu saya masuk ke rehab. Karena kita semua tahu bang, bahwasanya memang masuk rehab itu biayanya nggak kecil. Kalau sebulan aja kita buat bang 4 juta, udah berapa tuh? 4 kali 4 udah 16 juta kan gitu bang. Ya kan nggak kecil bang. Tapi kalau kita pikir-pikir ketimbang anak masuk penjara, orang tua kepingin berharap anaknya keluar kan lebih besar duit yang dikeluarkan bang. Berapa lama rehab? Misalnya dari rehab sebulan, habis itu keluar. Itu berapa lama biasanya? Kalau biasanya ya rehab yang ada di Medan ini rata-rata tuh 4 sampai 6 bulan bang. Ih, sampai 6 bulan. Iya. Kalau saya alhamdulillah 4 bulan kemarin bang. Dianggap udah bisa. Karena pihak rehabilitasi itu yang memberi keputusan, oh ini anak udah bisa keluar. Alhamdulillah saya 4 bulan, kawan saya 6 bulan rata-rata. Oke bang, kalau begitu terima kasih lah bang info-infonya tentang narkoba, dampak-dampaknya. Jadi kami tahu semua ini dari masyarakat awam, masyarakat menengah ke atas, apa itu narkoba, bahaya narkoba, dan tips agar bisa terbebas atau sembuh dari narkoba. Untuk kawan-kawan yang lain, para penonton yang ingin berdiskusi ataupun bercerita tentang bahaya narkoba dan ingin cerita-cerita banyak, gimana sih bisa lepas dari jeratan narkoba itu, bisa nanti di kolom komentar nanti kita letak nomor WA Bang Sony nih, Bang Sony Pratama. Oke, siap bang. Untuk kalian lah menggali informasi yang mau kalian, apa sih yang kalian alami dan pingin gimana lah biar kalian terbebas dari narkoba.
Oke, kalau begitu terima kasih Bang Sony. Makasih Bang, sama-sama. Nanti kalau ada waktu kita podcast lagi. Ya? Boleh Bang, boleh Bang, boleh Bang. Mana tahu nanti di Hari Anti Narkoba Sedunia kita butuh Abang. Boleh Bang. Untuk mengisi edukasi kepada masyarakat-masyarakat terkhususnya yang sudah terkena dampak narkoba. Oke, kalau begitu kita undur dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di channel Pak Roy. Kita kembali lagi nanti untuk membahas-bahas yang lainnya yang ada di sekitar kita. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.